Bab 595, Sampah. Selesai berbicara, kaki kanan Timothy menghentak tanah dengan tiba-tiba, tubuhnya pun terlontar ke depan. Timothy sangat cepat dan kuat seperti kereta api yang lepas kendali yang terus melaju ke depan sampai bertubrukan. Ketika Valentino baru saja menyeimbangkan tubuhnya, dia melihat Timothy yang datang dengan sangat cepat bagaikan sengatan listrik hingga tidak bisa dihindari. Osh! Valentino memutar tubuhnya ke satu sisi dengan sekuat tenaga untuk menghindar. Saat ini, sudut mulut Timothy menyunggingkan senyuman kejam. Timothy menunggu Valentino melakukan hal ini. Valentino memutar tubuhnya sekuat tenaga. Setelah berpindah arah, Valentino pasti akan mengalami saat di mana dia kehilangan tenaga. Pada saat Valentino kehilangan tenaga, meskipun responsnya sangat cepat, tubuhnya tidak akan mampu mengikuti perintah otaknya. Timothy menunggu saat seperti ini. Mampus! Timothy berteriak dengan lantang, tubuhnya berjarak 2 meter dari Valentino. Timothy menekuk kakinya dengan tiba-tiba dan tubuhnya pun melambung pada detik berikutnya. Otot betis Timothy menonjol, menarik jaringan yang mengikat tulang pada persendian di antara kedua kakinya, dan seketika meledak menjadi pantulan yang kuat. Osh! Tubuh Timothy langsung terangkat ke udara lebih dari 1 meter dari tanah. Dia menabrak Valentino yang baru saja kehilangan kekuatan dengan kekuatan serangan ke depan. Tubuh Timothy yang berada di udara seperti burung yang merentangkan sayapnya. Lebih mirip seperti burung pemakan bangkai yang terjun mencari makanannya. Timothy menekuk kaki kanannya lalu menghempaskan kakinya ke depan. Kali ini target Timothy adalah dagu dan kepala Valentino. Kekuatan Timothy sudah sangat mengerikan. Sekarang, dia menjadi semakin menakutkan lagi karena kekuatan berlari dan kekuatan pukulan dari atas ke bawah. Jika Valentino tidak bisa menghindar kali ini, dia pasti akan mengalami cedera yang berat. Caroline tiba-tiba membelalakan matanya, dia menutup mulut dengan tangannya. Kengerian melintas di mata Valentino. Kaki kanannya melangkah ke belakang dan tiba-tiba menegang. Valentino menggunakan tanah untuk menopang tubuhnya. Valentino segera mengulurkan kedua tangannya. Dia menyilangkan tangannya membentuk salib di depan tubuhnya untuk menutupi kepalanya. Jatuh! Saat Valentino baru saja mengangkat lengannya, lutut Timothy yang sangat kuat langsung membentur wajah Valentino. Bu! Krak! Sendi lutut Timothy dan tulang lengan Valentino langsung bertabrakan dan mengeluarkan suara retakan yang nyaring. Gedebuk! Bu! 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 Sebuah kekuatan yang mengerikan datang. Kaki kanan Valentino yang awalnya tegang pun tergelincir jauh dalam sekejap. Kemudian, dia melangkah mundur lagi dengan tidak terkendali. Tubuh Valentino terhuyung-huyung, tapi pada akhirnya dia tidak terjatuh, dia hanya menarik napas dalam-dalam. Meskipun dari luar Valentino terlihat menderita, sebenarnya dia merasa biasa saja. Tidak ada gejolak di dalam hatinya sama sekali. Tubuh Timothy yang bergerak ke depan berhenti karena perlawanan. Dia jatuh ke tanah tapi belum mundur sedikit pun. Timothy menyerang Valentino sebanyak 2 kali dan membuatnya mundur belasan langkah, tapi Valentino tetap tenang. Beginilah kekuatan Timothy. Lebih kuat dari yang sebelumnya. Awalnya dia pasti jatuh hanya dengan 2 serangan. Timothy menggelengkan kepalanya perlahan. Valentino tidak berbicara, dia hanya menatap Timothy dengan tenang. Jatuh. Mulai hari ini, Valentino tidak akan jatuh lagi ketika melawan Timothy. 3 tahun yang lalu, meskipun Valentino menyembunyikan keunggulannya dan tidak pernah bersaing dengan orang lain, dia masih berakhir sebagai orang yang tidak punya rumah untuk kembali. Apa gunanya menjadi seperti itu lagi? Valentino bisa saja kalah. Akan tetapi, jika Timothy ingin melihat Valentino tergeletak di tanah seperti dulu, maka hal itu tidak akan mungkin terjadi lagi. Kalau 2 serangan tidak membuatnya terjatuh, maka kita coba 3 serangan. Sebelum kata-kata itu benar-benar selesai diucapkan, Timothy sudah melesat ke depan lagi. Bu, 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 bu. Langkah kaki yang menapak tanah menciptakan suara menginjak-injak yang kuat. Lantai batu kapur yang ada di depan pintu mengeluarkan suara injakan kaki. Bisa dibayangkan betapa dahsyatnya kekuatan yang digunakan Timothy saat ini. Dalam jarak sedekat itu dan dengan kecepatannya, Timothy sudah berada dekat dengan Valentino dalam sekejap. Dia tidak memberi Valentino waktu untuk bereaksi. Timothy tiba-tiba menekuk lengan kanannya, tangan kiri menopang pergelangan tangan kanannya.
Timothy menggunakan siku kanannya untuk menghantam ke depan. Siku yang kuat mengenai wajah Valentino. Bu! Valentino kembali menangkis pukulan itu dan dia mundur 2 langkah lagi. Timothy memanfaatkan kelemahan Valentino. Dia langsung menggunakan lengan yang satunya lagi. Timothy menggunakan lengan kirinya untuk menyikut Valentino. Bu! Timothy menggunakan lengan kanan dan kirinya secara bergantian. Dia menyikut Valentino tanpa henti. Sudut dari setiap pukulan Timothy sangat rumit, hal ini membuat Valentino tidak bisa menghindar. Dalam kondisi seperti ini, Valentino hanya bisa berkonsentrasi untuk menangkis serangan Timothy. Siku kiri dan kanan Timothy seperti roda yang tidak berhenti bertukar untuk menyerang. Setiap kali pukulan itu dilayangkan, Valentino akan melangkah mundur beberapa langkah. Sedangkan Timothy sama sekali tidak memberikan kesempatan bagi Valentino untuk bernapas. Timothy membenturkan sikunya seperti mesin yang tidak pernah berhenti. Syah! Kak Timothy bahkan menggunakan trik ini. Aku ingat ada 18 serangan siku yang dilakukan berturut-turut dalam trik ini. Satu pukulan akan lebih cepat dan lebih kuat dari pukulan yang sebelumnya. Kekuatan 18 pukulan ini semakin bertambah setiap kali diluncurkan. Pukulan terakhir adalah pukulan siku yang paling mematikan. Benar, dalam kompetisi antar keluarga tahun lalu, Kak Timothy menggunakan serangkaian serangan siku. Dia mengalahkan instruktur seni bela diri yang diundang oleh keluarga dengan mudah. Pada saat ini, Nick dan Pablo sama-sama terkejut. Valentino bisa membuat Timothy begitu berambisi sampai dia menggunakan jurus ini. Caroline juga sangat gugup. Dia juga tahu betapa mengerikannya jurus Timothy ini. 18 serangan siku saling bertautan. Timothy sama sekali tidak memberikan Valentino kesempatan untuk bernapas. Pukulannya menjadi semakin kuat. Bahkan pelat baja padat dengan ketebalan 5-6 cm pun bisa dihancurkan menjadi cekungan besar dengan serangkaian serangan siku ini. Apalagi Valentino yang hanya manusia biasa. Benar saja, di bawah serangan Timothy yang dilakukan secara terus-menerus dan mengerikan, Valentino sama sekali tidak punya kesempatan untuk melawan. Valentino dipukul berulang kali dengan siku, dia terus melangkah mundur. Valentino hanya bisa mengulurkan tangan untuk menangkis serangan sampai kelelahan. Akan tetapi, Nick dan Pablo masih tampak terkejut. Pada saat ini, Timothy sudah menyikut sebanyak lebih dari 10 kali. Valentino masih bisa menangkis pukulan itu. Hal itu tidaklah mudah. Bahkan bagi Nick dan Pablo, sudah cukup baik jika mereka bisa menangkis serangan sebanyak 5 kali. Bu! Serangan siku terakhir langsung diluncurkan. Serangan itu adalah serangan siku yang paling kuat dan gerakannya paling cepat. Karena itu, Valentino bahkan tidak sempat melawan, bagian dadanya terkena siku Timothy. Syah! Valentino menarik napas, dia mundur beberapa langkah lagi. Sebelum Valentino sempat menarik napas, Timothy tiba-tiba maju. Timothy mengepalkan tangannya dan mengarahkan pukulan yang keras ke perut Valentino. Kamu tidak tahu malu, Timothy? Kak Tommy sudah tidak melawan. Teriak Caroline dengan panik. Akan tetapi, bagaimana mungkin Timothy akan berhenti? Pukulan yang keras itu masih mengenai perut Valentino. Bu! Gedebuk! Valentino langsung membungkuk. Dia memegangi perutnya sambil melangkah mundur, tubuhnya terbentur di atas tong sampah besi yang ada di samping. Untungnya wadah tong sampah itu dilas di lantai sehingga mampu menopang tubuh Valentino. Meskipun begitu, tong sampah itu tetap bengkok dan berubah bentuk karena ditabrak. Beberapa orang itu bisa melihat bahwa Valentino pasti akan dipukuli hingga pingsan di tempat kalau tidak ada tong sampah ini. Hei! Sampah memang harus dibuang ke tempat sampah. Timothy tersenyum. Dia berhenti memukul dan berdiri tegak di tempat. Bab 596 tidak dapat menahan sabar. Saat ini, Valentino sudah kalah. Timothy tidak perlu memukulnya lagi. Meskipun dia ingin Valentino mati, Valentino tidak boleh mati di Pulau Wire. Kak Timothy adalah angkatan muda pertama yang tidak dapat dikalahkan oleh siapapun. Tentu saja, tidak ada yang berhak menantang Kak Timothy bertarung. Tapi hari ini adalah pengecualian. Nick dan Pablo memuji Timothy sambil menatap Valentino. Mereka tidak heran dengan hasil yang didapat. Jika Timothy kalah dari Valentino, itu baru namanya fantastis. Kak Tommy tidak apa-apa. Caroline segera menghampiri Valentino hendak membantunya berdiri.
Aku tidak apa-apa, jangan khawatir. Valentino menggoyangkan tangannya, lalu perlahan berdiri. Tentu saja, kalau Kak Timothy ingin membunuh seseorang setelah melancarkan 3 serangan saja, lawan itu pasti sudah mati, kata Nick sambil tergagah. Seakan-akan akhir pertarungan yang dialami Valentino sekarang adalah karena Timothy masih berbelas kasihan terhadap Valentino. Caroline menggertakkan gigi. Matanya melihat Timothy dan kedua orang lainnya dengan marah. Namun, dia tidak dapat berbuat apa-apa. Persaingan antara anggota keluarga Wijaya sudah sering terjadi. Meskipun Nyonya Besar Wijaya mengetahuinya, dia tidak ikut campur. Dilahirkan di keluarga Wijaya memang harus sering bertarung agar bisa naik tingkat. Tommy, dengar-dengar kamu mengalami banyak perkembangan di kota Neo. Awalnya aku kira kepulanganmu kali ini akan membawa suatu perbedaan yang besar. Kalau tidak, mana berani kamu pulang? Tapi setelah aku lihat, rupanya aku salah. Kamu masih begitu, Pak Ayah? Hehehe. Timothy tersenyum sinis. Sebenarnya, Timothy memiliki pembawaan yang lebih tenang dibandingkan dengan keluarga cabang lainnya. Namun, dia tidak bisa lepas dari naluri anak muda yang ingin menjatuhkan orang lain. Apalagi baginya, Valentino ibarat duri di dalam daging. Karena itu, Timothy melakukan segala macam cara untuk menyerang Valentino. Baik itu secara fisik maupun psikis. Iya, kamu memang kuat, kata Valentino dengan ekspresi datar dan anggukan kepala. Siapa yang menang adalah raja, siapa yang kalah adalah pecundang. Buku-buku sejarah saja ditulis oleh para pemenang. Kali ini Timothy yang menang. Dia tentu punya hak untuk menertawakan lawannya yang kalah. Timothy melihat Valentino dengan tatapan menghina. Aku tidak mengerti kenapa masih ada orang di perkumpulan tetua yang mendukungmu. Apakah karena mereka pernah bekerja dengan kakek? Tanya Timothy dengan penuh percaya diri. Kakek yang dia maksud tentu saja menunjuk pada Tuan Besar Wijaya. Kakek kandung Timothy adalah adik Tuan Besar Wijaya yang ketiga. Valentino melihat Timothy dengan ekspresi wajah datar. Dia tidak mengomentari perkataan Timothy. Timothy, aku beritahu Kak Tommy jauh lebih kuat dari kalian semua. Suatu hari nanti, dia akan membuktikannya. Teriak Caroline sambil melotot. Akan tetapi Timothy bersikap seakan tidak mendengar perkataan Caroline. Matanya terus tertuju kepada Valentino. Aku tidak tahu kenapa kakek begitu memperhatikanmu. Sejak kecil kamu selalu dibimbing olehnya. Tapi sayang, orang yang telah kakek bimbing menjadi orang yang tidak berguna, kata Timothy sambil tersenyum dingin. Mendengar ini, tatapan mata Valentino berubah tajam. Valentino yang sedari tadi tidak bersuara akhirnya buka mulut. Kamu boleh mengata-ngataiku, tapi kamu tidak boleh mengata-ngatai kakek. Ini adalah peringatan terakhir untukmu. Valentino memicingkan mata. Pembawaannya menjadi dingin. Pembawaan yang dingin ini membuat Caroline yang berada di sampingnya tercengang. Astaga, kamu bilang apa barusan? Kamu sedang mengancam Kak Timothy? Jangan bercanda, Tuan Muda Tommy. Hahaha, kata Pablo sembari tertawa terbahak-bahak. Nick juga tertawa lalu berkata, mungkin maksud Kak Tommy jika Kak Timothy mengata-ngatai kakek lagi, Kak Tommy akan berlutut minta maaf serta memohon Kak Timothy agar tidak melakukannya lagi. Kamu benar. Kak Timothy, aku mohon kamu jangan mengata-ngatai kakekku lagi. Hahaha, kata Pablo memperagakan wajah orang meminta belas kasihan. Mendengar ini, Valentino perlahan berdiri dan menarik kembali lengannya yang dipegang oleh Caroline. Sorot matanya dingin. Kak Tommy, kamu... bisik Caroline. Wanita itu langsung merasa ada yang aneh dengan Valentino. Timothy melihat Valentino dan berkata, yang kalah tidak berhak mengajukan sesuatu. Apa yang aku katakan, itulah yang terjadi. Kakek merasa dirinya pintar dan bijaksana hingga memilihmu. Tapi rupanya murid binaan kakek menjadi. Timothy ragu-ragu untuk mengucapkan kata tidak berguna. Karena itu, dia berhenti sejenak lalu berkata, posisi sebagai kepala keluarga seharusnya jatuh di tangan kakekku. Timothy tidak menyembunyikan ketidaksukaannya terhadap Tuan Besar Wijaya. Dia sama sekali tidak menghiraukan peringatan Valentino sebelumnya. Selesai berbicara, Timothy membalikkan badan dan berjalan pergi. Tugasnya sudah selesai. Setelah menekan Valentino, dia akhirnya mengetahui kemampuan Valentino. Sekarang, dia bisa pulang untuk melapor kepada ayahnya.
Tommy Wijaya rupanya tetap menjadi orang yang tidak berguna. Berhenti! Tiba-tiba Valentino berteriak ke arahnya. Timothy berbalik menatap Valentino dengan sinis dan bertanya, "Belum cukup hajaran dariku?" "Hehehe. Sudah kubilang kamu boleh mengata-ngataiku, tapi jangan bawa-bawa nama Tuan Besar Wijaya. Aku telah memperingatkanmu, tapi kamu mengabaikannya." Sorot mata Valentino dingin. Dia berjalan ke depan sambil mengendurkan kerah bajunya. Valentino tidak ingin melakukan ini, rencananya adalah bersikap lemah di hadapan musuh. Namun ada beberapa hal yang membutuhkan kesabaran. Kini batas kesabarannya sudah habis. Bagi beberapa orang, jika kamu bersabar, dia akan terus mendesak. Jika kamu mundur, dia akan semakin menjadi. Karena itu, kata Valentino sambil melepas kancing jasnya. "Kamu mau apa?" tanya Timothy sambil mengernyitkan alis. Valentino terus berjalan maju tanpa menjawab. Sambil berjalan, dia melepas jasnya dan melemparnya ke samping. "Memberimu pelajaran!" Selesai bicara, Valentino yang sekarang memakai kemeja putih langsung menerjang Timothy. Kecepatannya ibarat cahaya putih yang membuat orang-orang tidak sempat menyaksikannya. Timothy terbelalak. Kecepatan yang diperlihatkan oleh Valentino saat ini. Kecepatan ini. Plak! Sesuatu terlintas di benaknya. Namun belum sempat dia mencerna pemikiran tersebut, wajahnya terasa sakit. Kekuatan yang mengerikan datang hingga tubuh Timothy bergeming. Tuk! Tuk! Timothy berusaha untuk berdiri tegak. Dia melihat Valentino dengan tatapan tidak percaya. Barusan dia ditampar oleh Valentino. Belum sempat merespons, wajahnya sudah ditampar oleh Valentino. Nick dan Pablo terbelalak menatap Valentino, begitu pula Caroline. Suasana berubah hening. Sementara Valentino berdiri dengan tangan dilipat ke belakang, ekspresi wajahnya datar. Seakan baginya kejadian barusan hanya masalah kecil. "Kamu berani menamparku?" Timothy akhirnya merespons. Dia memelototi Valentino. Sejak kecil, Timothy belum pernah ditampar oleh siapapun. Tidak ada anggota keluarga Wijaya yang pernah memukulnya. Namun, kali ini, Valentino, orang yang sudah kalah ini berani menamparnya. Bab 597 dihukum, berdirilah yang tegak. Valentino si pecundang yang dia tindas selama lebih dari 10 tahun, kini malah menamparnya. Saat ini, Timothy sudah seperti kehilangan seluruh akal sehatnya, otaknya sudah terbakar oleh api amarah. "Sepertinya kamu tidak percaya." Valentino melirik Timothy dengan santai, lalu mengulurkan tangannya secepat kilat dan menampar Timothy sekali lagi. "Aku memang sudah menamparmu, apa sekarang masih tidak percaya?" tanya Valentino. Caroline dan 2 orang lainnya seketika tertegun. Valentino, bagaimana dia bisa melakukannya? Bukannya dulu dia tidak bisa mengalahkan Timothy? Kenapa situasi sekarang bisa berubah secepat ini? Atau dulu Valentino sedang menyembunyikan kemampuannya sendiri dan sengaja membiarkan Timothy menang? "Matilah!" Timothy akhirnya bereaksi. Dia segera mengepalkan tinjunya, lalu melancarkan tinjunya ke pelipis Valentino dengan sekuat tenaga. Pada saat ini, dia hanya punya satu keinginan, yaitu membunuh Valentino hanya dalam satu pukulan. Meski Valentino mati di Pulau Wire dan akan menimbulkan kekacauan di keluarga Wijaya, Timothy sudah tidak peduli lagi. "Dasar bodoh! Apa kamu sungguh mengira kamu adalah keturunan nomor 1 generasi ketiga dari keluarga Wijaya? Kamu tidak pantas!" Valentino mendengus dingin, lalu mengulurkan tangan kirinya dengan cepat dan mengeraskan otot lengannya. Setelah itu, Valentino mengibaskan lengan kanannya dengan kuat. Serangan Timothy yang kuat itu seketika tersingkirkan ke samping dengan keras. Namun, Timothy mana mungkin akan menyerah. Dia mengepalkan tinju kirinya dan meninju Valentino. Sedangkan raut wajah Valentino masih tampak datar, dia juga mengepalkan tangan kanannya dan berniat untuk menghadapi tinju Timothy. "Bu!" Terdengar sebuah suara tubrukan yang nyaring. Timothy seketika mundur 5 langkah setelah menghadapi tinju Valentino. Kepalan tangannya terasa sangat sakit hingga membuatnya menarik napas dalam tanpa sadar. Sedangkan Valentino tidak mundur, malah langsung maju beberapa langkah, memperpendek jaraknya dengan Timothy. Dia tidak menunggu Timothy bereaksi, tangan kanannya melesat dengan cepat dan mencengkeram leher Timothy.
Leher merupakan titik kumpul saluran pernapasan, pencernaan, dan aorta. Begitu dicengkeram Valentino, Timothy langsung sesak napas. Seluruh tenaga seperti dicabut dari tubuhnya. Di bawah pandangan kaget Caroline dan yang lainnya, lengan kanan Valentino terangkat tinggi. Dengan menggunakan tenaga yang sangat mengerikan, Valentino mengangkat tubuh Timothy. Berat badan Timothy mencapai 85 kg. Kini hanya dengan satu tangan, Valentino bisa mengangkat Timothy dengan mudah. Caroline dan dua orang lainnya tidak, bahkan termasuk Timothy sendiri, semuanya sangat kaget. Ternyata Valentino sangat kuat. Lalu, dulu ketika dia dihajar oleh Timothy, apa semuanya hanya karena Valentino sedang pura-pura? Pasti begitu. Kalau aku masih mendengar kamu menghina Tuan Besar Wijaya, aku akan membunuhmu. Valentino memandang Timothy dengan dingin, nada bicaranya juga tanpa emosi. Mulut Timothy bergerak sejenak, tapi karena lehernya dicekik dan sulit bicara, bagaimana dia bisa menjawab Valentino? Ingat, kalau aku ingin membuatmu menjadi keturunan nomor 1 generasi ketiga, maka kamu bisa. Tapi kalau aku tidak ingin, maka kamu selamanya hanya bisa menjadi ampas. Selesai berkata, Valentino melempar Timothy ke samping, sementara Timothy langsung memegang lehernya sambil menarik napas dalam. Sorot mata Timothy ketika memandang Valentino diliputi perasaan kaget. Namun, Valentino sama sekali tidak menatapnya, melainkan segera berjalan maju dan menampar Pablo. Plak! Suara tamparan yang nyaring pun terdengar. Plak! Detik berikutnya, Valentino kembali menampar Nick yang ada di sampingnya. Sorot mata kedua orang itu tampak sangat kaget. Mereka tanpa sadar memegang pipi mereka dan mundur beberapa langkah. Kekuatan yang ditunjukkan Valentino saat ini membuat mereka tidak berani melawannya. Berdirilah dengan baik! Valentino berteriak dingin lalu menampar mereka lagi sebanyak 5 hingga 6 kali. Valentino adalah orang yang adil. Jumlah tamparan yang diterima Nick sama dengan jumlah tamparan yang diterima Pablo. Sebagai seorang kakak sepupu, hari ini aku akan mengajari satu hal kepada kalian. Kalau sedang berada di luar, kalian harus bisa mengakui kesalahan. Kalau sedang dihukum, maka berdirilah dengan baik. Selesai mengatakan semua itu dengan wajah datar, Valentino kembali menampar mereka sebanyak belasan kali hingga pipi kedua orang itu membengkak. Caroline hanya bisa menyaksikan kejadian itu dengan mata terbelalak dan dengan tidak percaya. Dia sungguh tidak menyangka Valentino bisa membalikan keadaan dengan semudah ini. Valentino yang sekarang seperti sebilah pedang pusaka yang telah lama tersembunyi, sekarang tiba-tiba keluar dari sarungnya dan memancarkan cahaya yang sangat menyilaukan. Cahaya itu sangat memesona dan memperlihatkan kehebatannya. Timothy dan dua orang lainnya kabur dari sana sambil memegang pipi mereka yang bengkak. Kak Tommy, bagaimana kakak bisa melakukannya? Kakak hebat sekali, aku tidak tahu ternyata kakak sehebat ini. Astaga, kakakku ini! Caroline segera menghampiri Valentino dan menatap Valentino dengan sorot mata kagum. Gadis ini seperti seorang penggemar yang akhirnya bertemu dengan idola kesayangannya. Ya, dia sekagum itu. Mereka menghina kakek. Tidak bisa, aku tidak akan membiarkan siapapun melakukan hal seperti itu. Ucap Valentino sembari menghela napas, kemudian dia berjalan ke kamar. Pada akhirnya, Valentino tidak bisa mengeraskan hatinya seperti batu. Beberapa hal yang menyentuh batas kesabarannya tetap akan menghancurkan rencananya. Caroline sama sekali tidak memahami hal itu. Dia menatap punggung Valentino sembari menghela napas. Kak Tommy sungguh keren. Gagah sekali. Kak, tunggu aku dong. Teriak Caroline lalu menyusul Valentino masuk kamar. Meski Valentino terus mengatakan kalau dia sama sekali tidak terluka hari ini, Caroline tetap bersikeras untuk mengobati Valentino. Valentino tidak berdaya dan hanya bisa membiarkan Caroline mengoleskan salep padanya. Tangan Caroline yang kecil dan lembut itu sedang memegang sebuah cotton bud yang sudah diolesi obat, lalu mengoleskannya ke tangan Valentino. Melihat ekspresi Caroline yang serius dan gerakannya yang penuh hati-hati itu, hati Valentino terasa hangat. Di keluarga Wijaya yang besar ini, orang yang bisa membuat Valentino merasa hangat sungguh sedikit. Kak Timothy, bagaimana dengan masalah ini? Kita terima saja pukulan ini. Kenapa si Tommy itu bisa sehebat ini? Apakah Timothy tidak sempat bereaksi? Nick dan Pablo merasa sangat tidak senang.
Siapa yang akan senang ketika dihajar seorang pecundang? Tidak ada yang pernah menamparku. Tidak pernah. Kali ini aku tidak peduli siapa yang melindunginya. Aku ingin dia mati. Pokoknya harus mati. Sorot mata Timothy tampak penuh kebencian. Dia pun membanting pintu dan masuk ke kamarnya. Dalam sekejap mata, 2 hari sudah berlalu. Hari ini adalah hari ulang tahun Angel. Valentino berencana kembali ke kota Neo dari kota Kama. Dia boleh telat merayakan ulang tahun Angel, tapi tidak boleh tidak hadir. Jadi, Valentino sudah beres-beres sejak pagi dan bersiap pergi ke Pulau Berul untuk menjemput Nyonya Besar Kusuma agar bisa pulang ke kota Neo bersama. Di Pulau Berul keluarga Wijaya. Di dalam sebuah kamar pasien yang sangat mewah, Nyonya Besar Kusuma membuka matanya dengan perlahan. Dengan kemampuan pengobatan keluarga Wijaya, penyakit Nyonya Besar Kusuma bukanlah suatu masalah yang besar. Melihat Nyonya Besar Kusuma siuman, suster pendamping yang ada di sampingnya langsung menghampiri Nyonya Besar Kusuma dan menanyakannya apakah ada yang diperlukan. Nyonya Besar Kusuma melihat sekeliling, dia merasa sangat bingung lalu bertanya, "Di mana?" "Nyonya Besar, ini adalah Pulau Berul keluarga Wijaya," jawab suster itu. "Pulau Berul keluarga Wijaya? Pulau Berul? Keluarga Wijaya yang mana?" Jantung Nyonya Besar Kusuma seketika tersentak dan langsung tersadar. Suster itu tertawa ringan lalu berkata, "Di sini adalah bagian dari kota Kama." "Apa? Kota Kama?" Nyonya Besar Kusuma membelalakan matanya, raut wajahnya tampak sangat kaget. "Keluarga Wijaya dari kota Kama, bukankah?" Ternyata dia ada di keluarga Wijaya kota Kama. Semua ini bagaikan sebuah mimpi bagi Nyonya Besar Kusuma. Siapa yang membawaku kemari? Kenapa aku bisa sampai di tempat ini? Setelah Nyonya Besar Kusuma tersadar, dia segera menggenggam tangan suster itu dan bertanya, Apa Nyonya Besar tidak tahu? Tuan Muda Tommy yang membawa Nyonya Besar kemari." Suster itu agak heran. "Tuan Muda Tommy? Siapa dia?" Nyonya Besar Kusuma terus berpikir, tapi dia sungguh tidak tahu siapa Tuan Muda Tommy yang dimaksud. "Anda tidak kenal dengan Tuan Muda Tommy? Jangan-jangan Anda belum pulih sepenuhnya, apakah jadi amnesia?" Suster itu semakin bingung. "Tidak, aku benar-benar tidak mengenal Tuan Muda Tommy." Nyonya Besar Kusuma masih saja tidak bisa mengingat siapa Tommy itu. "Baiklah." Suster itu menggelengkan kepalanya. Dia sama sekali tidak tahu masalah di kota Neo. Jadi dia juga tidak tahu apa hubungan Valentino dengan Nyonya Besar Kusuma. "Tuan Muda Tommy sudah akan kemari. Pada saat itu Anda pasti akan tahu," jelas suster tersebut.